Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sobat Quran yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada salah seorang santri yang curhat kepada saya, Ustadz, kenapa ya kok ketika saya mulai menghafal Al-Quran, saya merasa banyak mendapatkan musibah. Saya merasa banyak ditimpa cobaan. Bahkan tidak hanya saya, tapi keluarga saya pun mereka banyak ditimpa musibah. Apakah ini gara-gara saya menghafal Al-Quran? Baik, Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kita perlu memahami bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki kehendak dan ketetapan yang tidak bisa kita tolak. Termasuk di dalamnya adalah memberikan cobaan, memberikan musibah kepada kita. Kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka musibah itu menjadi sebab kita untuk naik derajat dan menjadi penghapus dosa-dosa kita. Dan kita juga perlu memahami bahwa musibah yang Allah berikan kepada kita, cobaan yang Allah berikan kepada kita, itu tidak hanya kepada para penghafal Al-Quran. Orang-orang yang tidak menghafal Al-Quran pun banyak yang ditimpa musibah, banyak yang diberikan cobaan-cobaan. Ya, karena itu semuanya adalah sebuah ketetapan yang diberikan oleh Allah kepada semua hambanya. Jadi peristiwa yang terjadi kepada satu atau dua penghafal Al-Quran itu tidak bisa digeneralisir, tidak bisa dipukul rata. Kita tidak bisa mengatakan kalau kita menghafal Al-Quran nanti akan banyak ditimpa musibah, nanti akan banyak menerima cobaan-cobaan. Nah, maka dari itu kita perlu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memiliki ketetapannya. Kalau ketetapan itu sudah tiba waktunya, pasti akan menimpa kita. Baik kita sedang menghafal Al-Quran ataupun tidak sedang menghafal Al-Quran. Musibah-musibah yang terjadi kepada penghafal Al-Quran tidak bisa dijadikan sebagai sebuah patokan. Kalau menghafal Al-Quran pasti dapat musibah. Karena musibah itu tentunya diberikan dan menimpa kepada semua orang. Dan sebagai seorang yang beriman, tentunya ketika kita mendapatkan musibah, kita mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika kita ditimpa cobaan, maka kita harus bersabar dan kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sedang menguji keimanan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menaikkan derajat kita. Kalau kita bisa lolos, bisa lulus dari musibah itu, maka derajat kita di sisi Allah akan semakin tinggi dan semakin mulia. Tentu kemuliaan itulah yang kita harapkan, yaitu kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, ketika Anda sedang menghafal Al-Quran dan mendapatkan banyak musibah, menerima banyak cobaan, itu tandanya Allah Subhanahu wa ta'ala sayang kepada Anda. Allah Subhanahu wa ta'ala ingin meninggikan derajat Anda lebih tinggi dari orang lain. Karena Anda akan mendapatkan double derajat. Yang pertama, Allah menaikkan derajat Anda lewat jalur menghafal Al-Quran. Kemudian yang kedua, Allah ingin menaikkan derajat Anda melalui jalur musibah dan cobaan. Kalau kita bisa lulus dan lolos melewati itu semuanya, kita bisa bersabar dan terus istiqomah menghafal Al-Quran, maka insya Allah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala akan kita dapatkan. Sekarang tinggal kita yang memutuskan apakah kita bisa bersabar, apakah kita bisa istiqomah, dan apakah kita akan menyerah begitu saja. Oke, demikian. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.